Halo teman-teman, saya Malik Alamsyah Saputra, mahasiswa ilmu komunikasi. Di video ini, kita bakal bahas salah satu teori dalam komunikasi massa yang cukup menarik dan punya pengaruh besar terhadap cara kita melihat dunia, yaitu teori kultivasi. Apa itu komunikasi massa? Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan dari satu sumber ke banyak orang melalui media kayak TV, koran, radio, sampai media sosial. Ciri-cirinya, pesan disampaikan secara luas dan serentak. Audiensnya anonim dan heterogen. Komunikasi bersifat satu arah. Umumnya disampaikan oleh lembaga media besar. Karena sifatnya yang masif, komunikasi massa bisa membentuk cara pandang masyarakat, dan ini yang jadi inti dari teori yang akan kita bahas. Selanjutnya, teori kultivasi. Teori kultivasi dikembangkan oleh George Gardner. Intinya, teori ini bilang kalau semakin sering seseorang terpapar media, terutama televisi, maka persepsi mereka terhadap realitas sosial bisa terbentuk dari apa yang mereka tonton. Contoh simpelnya, kalau kita terus-menerus nonton acara kriminal atau kekerasan, lama-lama kita bisa percaya bahwa dunia di luar sana itu berbahaya dan penuh kejahatan, walaupun kenyataannya belum tentu begitu. Jadi, bukan karena satu tayangan langsung memengaruhi, tapi karena paparan berulang yang menanamkan pola pikir tertentu ke audiens. Selanjutnya, ada studi kasus pengaruh drama Korea terhadap standar hidup. Contohnya, coba kita lihat fenomena drama Korea. Banyak orang Indonesia yang nonton K-drama secara rutin. Lambat laun, mereka mulai terbiasa melihat kehidupan yang digambarkan, rumah modern, wajah yang sempurna, gaya pacaran yang romantis, cowok kaya dan perhatian, cewek modis dan kalem. Banyak orang jadi merasa standar hidup mereka kurang, atau mulai membandingkan realita dengan yang mereka tonton. Ada juga yang mulai mengadopsi gaya hidup Korea dari cara berpakaian, makanan, sampai standar kecantikan. Inilah efek kultivasi. Media membentuk persepsi realita melalui paparan berulang. Apakah hanya TV? Bagaimana dengan media sosial? Dulu teori ini banyak fokus ke televisi, tapi sekarang media sosial juga ikut berperan. Instagram, TikTok, dan YouTube menyajikan realita yang dikurasi, penuh estetika dan pencitraan. Contohnya, hidup para influencer yang terlihat sempurna, gaya traveling, gaya parenting, bahkan gaya hidup sehat yang terlihat harus sempurna. Kalau kita terlalu sering mengkonsumsi konten seperti itu, tanpa menyadari bahwa itu hasil editan dan seleksi, kita bisa terkultivasi, mulai merasa hidup kita nggak seideal yang kita lihat di media. Pentingnya menjaga perspektif. Sebagai mahasiswa komunikasi, kita harus sadar bahwa media bisa memengaruhi cara pikir bahkan tanpa kita sadari. Jadi, penting banget untuk sadar bahwa media nggak terlalu mencerminkan kenyataan, tidak menjadikan tayangan atau konten sebagai standar hidup, dan terus belajar memilah mana realita dan mana yang hanya narasi media. Dengan begitu, kita bisa tetap menikmati media, tapi nggak kehilangan jati diri dan realita yang sebenarnya. Jadi kesimpulannya, teori kultivasi mengingatkan kita bahwa paparan media yang terus-menerus bisa memengaruhi cara kita melihat dunia. Jadi, yuk jadi audiens yang sadar, kritis, dan bijak saat mengonsumsi media. Saya Malik Alamsyah Saputra, terima kasih sudah nonton. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.